ketika menunaikan salat nafilah, salat sunnah lil hajah, tatkala dibutuhkan. Misalkan ingin salat biar bacaannya panjang, agar bacaannya tinggi, boleh melihat kepada mushaf, ya, boleh melihat kepada Al-Quran. Di antara dalil yang menunjukkannya adalah hadis riwayat Abdul Razzaq dari Al-Qasim rahimahullahu taala, anna Aisyah kanat taqra'u fil mushafi fatusalli fi Ramadan, bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha salat dengan membaca dari mushaf di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan orang yang salat sunnah boleh bagi dia untuk melihat Al-Quran, melihat mushaf. Jikalau tujuannya ingin misalkan memperpanjang bacaannya, memperpanjang salatnya, karena di antara salat yang paling utama adalah salat sunnah yang panjang bacaannya. Tapi kalau salat wajib, Nabi suruh kita untuk meringankan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling utama adalah salat yang berdirinya lama. Tinggi bacaan imam no, panjang. Ibu-ibu misalkan ingin salat di rumah, ya, maka boleh dia bawa mushaf, bawa Al-Quran. Nah, contoh hanya para jamaah, ambilkan satu. Hafid mushaf misalnya. Nah, ini para jamaah. Tapi kalau besar begini kan lumayan sulit. Cari mushaf yang agak apa? Yang agak kecil dipegang. Atau kalau tidak, ya dia buat letakkan di mana? Di depannya. Dia baca melalui depannya. Ketika dia pindah, ya. Ini gerakan yang diperbolehkan. Gerakan membolak-balikkan lembaran di dalam sholat itu adalah diperbolehkan. Membolak-balikkan lembaran mushaf itu diperbolehkan, karena itu bagian dari gerakan sholat. Taib. Wa qala Al-Qasim juga mengatakan, kana ya ummu Aisyah abdun yaqra'u fil mushaf. Bahwasanya ada seorang budak yang mengimami Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membaca mushaf di dalam salatnya. Lihat, budak mengimami istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca mushaf, dengan membaca Al-Quran. Nah, praktek ini menunjukkan, ya, bahwasanya diperbolehkan bagi imam atau bagi siapapun yang sholat, dia membaca mushaf dalam sholat sunnah. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh, amma
fa'ala hadza fil fardhi fala yajuz. Adapun salat wajib tidak boleh. Ini Syekh berpendapat bahwasanya orang yang membaca mushaf pada salat wajib tidak boleh. Ya. Wa kadzalika fin nafli idza lam takun hajah. Demikian pula pada salat sunnah jikalau memang tidak dibutuhkan. Baik. Kita masuk pada bahasan berikutnya. Al-aqwal wa ma fi ma'naha al-mubahah fi shalah. Ucapan-ucapan dan yang semakna yang diperbolehkan dalam sholat. Yang pertemuan yang telah lalu, perbuatan kita sebutkan bergerak, ya, dan beberapa perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Apa? Ucapan-ucapan dan yang semakna yang diperbolehkan di dalam sholat. Yang pertama, al-fathu 'alal imam. Al-fathu 'alal imam, membantu imam dalam memperbaiki atau melanjutkan bacaannya. Imamnya salah, maka makmum yang di belakangnya memperbaiki bacaannya. Makanya yang di belakang imam itu bukan sembarangan, tetapi yang lebih dekat kepada imam, mungkin dari sisi hafalannya atau yang lainnya. Itu hukum asalnya. Idza lubisa 'ala al-imam fil qira'ah an yaftaha 'alaihim man wara'ahu. Jikalau imam salah dalam membaca, ya, pada bahasa antek keradat, bancal. Ya, sebagaimana ada video pada zaman Al-kafirun nanti tutu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Ai ketu-ketu yang akannya. Ya, karena apa? Ya karena mungkin karena lalai, lupa atau semisal dengannya. Maka yang di belakangnya imam, ya, dia yang tugas utamanya memperbaiki bacaan imamnya. Idza nataja an 'adam al-fath taghyirun fi kalam Allah Ta'ala bi ayyi naw. Jikalau akan menghasilkan merubah firman Allah jikalau dia tidak memperbaikinya. Kalau loncat tidak ada masalah, tapi kalau merubah ini wajib diperbaiki. Baik. Dalilnya ada beberapa hadis. Yang pertama hadis Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat. Kemudian faqara'a fiha falubisa alaihi. Kemudian Nabi membaca satu surat, kemudian Nabi tidak mampu melanjutkannya. Falamman sarafa qala li Ubay. Nabi SAW salam, Nabi menegur sahabat Ubay bin Ka'ab. As-sallaita ma'ana, wahai Ubay, apakah engkau ikut salat bersama kami? Qala na'am. Nggih, wahai Rasulullah. Yang ikut salat bersama, saya ikut salat bersama engkau. Qala fama mana'aka, apa yang menghalangimu untuk tidak memperbaiki bacaanku?
Ya, apa yang menghalangi engkau untuk tidak memperbaiki apa? Bacaanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, kepada Ubay bin Ka'ab. Makanya perlu diketahui para jamaah, terkadang imam ini salah karena bukan gara-gara imamnya saja. Ya, mungkin imamnya salah satu karena dia lupa. Nabi SAW pernah lupa, apalagi yang selainnya. Atau yang kedua, imamnya lalai, kelalauan, ngantok misalkan imam akhirnya salah. Yang ketiga, bisa jadi imam salah dalam membaca karena ada makmum yang tidak bagus cara bersuci dan berwudunya. Ini di antara sebab imam itu salah dalam membaca. Ternyata salah saya, yakni salah imam doang. Ternyata salah makmum dah ini. Ya, makmumnya tidak bersuci, tidak berwudu dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah, tidak berwudu dan bersuci dengan cara yang baik. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat, ya, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salat as-subh. Satu ketika Nabi salat subuh, faqara ar-rum, Nabi membaca surat ar-rum. Nabi membaca surat ar-rum. Faltabasa alaihi, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam salah dalam membaca. Falamma shalla, ketika Nabi SAW selesai salat, apa kata Nabi? Ma balu aqwamin yusalluna ma'ana wa la yuhsinuna at-tuhur. Kenapa ada sekelompok manusia ikut salat bersama kami namun dia tidak bagus bersucinya? Fa inna ma yalbisu alaina al-Qur'an ulaika, sesungguhnya yang menjadikan kami tidak salah dalam membaca Al-Quran, mereka yang melakukan wudu atau bersuci dengan tata cara seperti itu. Lihat kata Nabi SAW, simia ita salah membaca niki saya dengan sindina bagus caranya berwudu, tidak bagus tata caranya bersuci. Nah, tapi imamnya juga jarang murojaah, tidak salah hak makmum. Jarang murojaah, gara-gara makmum, wah ini yang pada salah ini. Oh ini gara-gara makmumnya, ini nggak ada yang bagus caranya bersuci. Iya, jangan salahkan makmum juga, tapi imamnya jarang murojaah. Tapi kalau imamnya bagus sudah murojaahnya, tapi ternyata salah juga, bisa jadi ada di antara makmum yang tidak bagus tata cara bersuci dan berwudunya. Baik. Kemudian kata Syekh, dalil yang berikutnya, dalil yang lain. Wa 'anil Musawwar ibnu Yazid al-Asadi al-Maliki qala syahidtu sallam yaqra'u fi shalah fataraka syai'an lam yaqra'hu. Aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau membaca kemudian lompat meninggalkan beberapa ayat yang beliau tidak baca. Jadi Nabi kita lolos sallallahu alaihi wasallam
Suatu ketika beliau lupa, lompat beberapa ayat. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, tarakta ayata kada wa kada. Kemudian salah seorang sahabat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wahai Rasulullah, engkau meninggalkan ayat ini dan ayat ini. Bahasa pelungguh, lompat, lompakna ayatnya si Nabi sallallahu. Faqala Nabi sallallahu, kemudian Nabi mengatakan, halla adzkartaniha, kenapa engkau tidak memperingatkan aku tentang ayat tersebut? Ada bahasa antar, kan ya ba'din aku, kenapa engkau tidak kasih tahu aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkadang lupa. Nabi pernah lupa dalam bacaannya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah lupa ketika dalam sholat sehingga salam pada rakaat kedua. Apa hikmahnya? Hikmah adalah sebagai bentuk menjelaskan beberapa syariat-syariat yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam yang mulia ini. Contoh, Nabi salam pada rakaat kedua ketika salat asar atau salat zuhur. Kemudian langsung Nabi tambah 2 rakaat sujud sahwi. Nah, apa hikmahnya Nabi lupa? Lalai adanya sujud sahwi. Kemudian di sini apa hikmahnya Nabi lupa dalam membaca ayat, membaca surat? Agar untuk mengajarkan para sahabat kalau Nabi salah agar ditegur. Baik. Kemudian yang berikutnya, tirdadul ayati fi salatit tatawwu, mengulang-ulang satu ulang apa? Satu ayat dalam salat sunnah. Nabi karena mengulang-ulang para jamaah. Apa maksudnya mengulang-ulang? Misalkan ayat itu tentang tentang azab neraka misalkan, dia ulang-ulang. Contoh, khuzuhu faghulluh, seretlah dia dan belenggulah dia. Tsummal jahima salluh, kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Diulang-ulang ayat ini tentang siksa neraka, untuk kita mengambil pelajaran. Boleh. Ya, jadi boleh imam itu atau siapapun yang sholat mengulang-ulang satu ayat dalam satu rakaat, boleh. Makanya misalkan, ini pembahasan yang sebelumnya tadi para jamaah, imamnya la yaslaha illal ashqa, lupa imamnya, boleh diulang-ulang dulu, la yaslaha illal ashqa, terus diulang-ulang, baru ketemu apa terus? La yaslaha illal ashqa, kemudian alladzi kadzdzaba wa tawalla. Jadi boleh dia ulang-ulang imamnya kalau memang dia belum mendapati ayat selanjutnya. Itu pembahasan yang tadi. Sekarang ini berbeda. Sekarang imamnya sengaja memang mengulang-ulang untuk apa? Mengambil kekhusyuan dari ayat itu. Misalkan tentang apa? Nikmat surga. Ya. Tentang siksa neraka. Contoh dalilnya kita baca. Ya. Di antara dalil yang disebut di sini adalah
Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin. Nabi SAW berdiri salat membaca sebuah ayat hatta asbaha yuraddiduha. Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengulang-ulangnya. Para jamaah, Nabi SAW terus membaca ayat, mengulang-ulangnya. Mana bunyi ayat itu? Bahkan di sini disebutkan hatta asbah, sampai tiba waktu pagi. Kalengan kekelam, tengah kelam, Nabi itu salat terus diulang-ulang ayat ini. Saya ayat diulang-ulang sampai apa? Sampai pagi. Mana ayat itu? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat yang luar biasa, ikhwatal iman. Apa kata Allah? Jikalau engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Allah berhak menyiksa kita karena kita adalah hambanya. Itu diulang-ulang. Wa in taghfir lahum, jikalau engkau mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sampai datang waktu salat subuh, Nabi mengulang-ulang terus hadis yang mulia ini, ayat yang mulia ini. Satu ayat menunjukkan luar biasanya makna ayat ini. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, Nabi pernah mengulang surat Al-Zalzalah 2 kali dalam 2 rakaat salat subuh. Hadis Abu Daud dari Mu'adz bin Abdullah al-Juhani anna rajulan min Juhaynah akhbarahu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi as-subh. Wahai sahabat ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha fir raq'ataini kiltaihima, pada 2 rakaat itu. Rakaat pertama idza zulzilatil, rakaat kedua juga apa? Idza zulzilatil. Ini boleh. Kan ulang ayat no. Dende target pada jamaah. Nabi wah gawe ini. Nabi pernah mengerjakan nih, jadi kaget. Misalkan ya, imamnya faham nih, diulang ayat satu ayat tentang ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat yang luar biasa, diulang-ulang terus oleh imamnya. Belawan makmum jangan ngantok, dah boleh kanyan ulang ini. Ya, Nabi 1 ayat sampai waktu subuh. Subhanallah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, mereka hambamu. Ingat ini ikhwatal iman. Allah siksa kita, Allah berhak. Tapi Allah Maha Adil. Yang melakukan ketaatan pasti akan diberikan balasan ganjaran kebaikan. Yang melakukan dosa, maksiat, pelanggaran terhadap syariat Allah, Allah pasti akan berikan dia balasan yang setimpal. Surat yang lain, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya aku adalah siksa yang sangat pedih dan menyakitkan. Baik. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika 'amdan." Aku tidak tahu
apakah Nabi SAW sehingga mengulang surat yang sama pada rakaat yang kedua, ataukah Nabi melakukannya secara sengaja? Jadi ada kisah yang lain ini para jamaah. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar sahabat yang lain membaca Qul huwallahu ahad, diulang-ulang sampai subuh para jamaah. Sahabat ini sholat terus diulang-ulang apa? Surat Qul. Jadi tapi ingat ini, jangan dijadikan dalil ya terkaduk kah. Ini punya poncak wah kan. Ketika pagi hari datang Abu Sa'id bercerita kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, tadi malam saya mendengar salah seorang sholat membaca Qul huwallahu ahad diulang-ulang sampai pagi hari." Ya, seakan-akan dia menganggap surat ini surat yang remeh. Masa Al-Ikhlas ini kulhu nikahnya ulang-ulang, mana bercerita. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an. Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Tentu langsung pada jamaah. Jadi sahabat ini bercerita kepada Nabi, ka'annahu yataqalluha, menganggap itu sedikit, menganggap itu. Insyaallah selaku tampal Ikhlas. Makanya diulang-ulang terus datang bercerita kepada Nabi, yo Rasulullah, ara sahabat yang ulang-ulang Ikhlas kanya ulang ubet tadahna ini. Nabi jawab itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Baik. Ternyata disebutkan Ibnu Hajar membaca ini salah seorang sahabat bernama Qatadah ibnu Nu'man. Nah, ini nama sahabatnya. Syarana Qatadah ibnu Nu'man membaca Al-Ikhlas diulang-ulang sampai datang subuh. Ya, tapi Nabi SAW membelanya mengatakan, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu setara dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an. Baik. Kemudian yang ketiga, ucapan yang semakna, al-buka'u wal aninu fis shalah, menangis dan merintih di dalam salat. Baik. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Menangis di antara perkara yang diperbolehkan di dalam salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah didengar oleh para sahabat beliau menangis seolah-olah di dalam dada beliau ada seperti suara air yang mendidih. Berbahasa keseku. Apa bahasa sampai keseku? Pada ya sampai Nabi terkeseku nangis. Saking apa? Keras tangisan. Coba anak kode nangis keseku umit ada apa aja. Anak kecil tuh nangis sampai
Apa bahasa Indonesianya kesuku ini lagu? Hah? Terisak-isak. Nah, terkenang arah atau orang tidak tahu perjalanannya. Ya, menangis sampai terisak-isak, subhanallah. Dari Mutarraf ibn Abdullah ibn Syikhir an abihi Abdullah ibn Syikhir qala ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku pernah melihat Nabi SAW salat. Wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Di dalam dada beliau seperti suara air yang mendidih karena tangisan beliau yang terisak-isak. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-buka'u fi idza kana min azza wa jalla wal khawf minhu wa tadhakkur al-insani umur al-akhirah wa ma yamurru bihi fil Qur'anil Karim min ayatil wa'di wal fa innahu la yubtilu shalah. Tangisan dalam salat karena takut kepada Allah, yang mengingat perkara akhirat, takut ancaman Allah, itu tangisan yang tidak membatalkan sholat. Amma idza kana al-buka'u litadhakkuri musibatin nazalat bihi aw ma ashbaha dzalika fa innahu yubtilu shalah. Tangisan karena mengingat musibah dunia. Para jemaah ini nangis dalam sholat mengingat musibah dunia, maka ini membatalkan sholat. Misalkan ini misal kita bermisal ya. Ada orang sholat nangis, dia kenapa para jemaah? Bu sudah terong Aceh, nah. Tomatnya rusak, modalnya besar, habis puluhan juta, tahu-taunya hancur lebur. Nangis dia dalam sholat mengingat itu, maka batallah sholatnya. Kenapa? Li'annahu hadatsa li amrin kharijin 'anis shalah. Karena tangisan itu berkaitan dengan perkara luar sholat. Baik. Tapi dalam madhab Syafi'i para jamaah, ya, menangis sampai keluar 2 huruf batal sholatnya. Menangis sampai apa? Sugul keluar 2 huruf, maka batallah sholatnya. Baik, dalil yang lain. Sebutkan oleh Syekh di sini. Wa 'an Ibnu Umar lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah faqala muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Ketika Nabi SAW sakitnya parah, Nabi katakan kepada istri-istrinya, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam di dalam salat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini khotul iman, raqiqul qalb. Hatinya sangat lembut, tidak mampu menahan tangisannya kalau baca Quran. Saking lembutnya hati Abu Bakar ini, tidaklah membaca Al-Quran pasti apa? Menangis, meneteskan air mata, sehingga tangisannya mengalahkan bacaannya. Radhiyallahu ta'ala anhu warda. Makanya kata Aisyah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Rasulullah, Abu Bakar ini terlalu lembut hatinya, terlalu cepat menangis. Marjama bahasa anta jama'-jama', ya ana bau nahan tangisana Abu Bakar wahai Rasulullah. Idza qara'a ghalabahul buka. Kalau Abu Bakar membaca Al-Quran, dia dikalahkan oleh tangisannya.
Namun itu aja kalah sih ngantok tuh kayak dia itu kalah sih tangisan. Namun itu aja kalah sih ngantok. Imam no kode suaranya. Udah ada apa? Kode suara ke ampu ada yang serendo jama itu imam ini. La ilaha illallah. Qala muruhu falyusalli. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Nabi tetap perintahkan Abu Bakar. Nah, ini isyarat bahwasanya Abu Bakar itu adalah manusia terbaik setelah apa? Setelah Nabi SAW. Pada perang Badar, para jamaah, diceritakan oleh Ali bahwasanya tidak ada sahabat yang menunggang kuda pada perang itu kecuali siapa? Miqdad bin Aswad. Satu sahabat yang pakai kuda pada perang itu. Kemudian kata Ali, "Walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'im illa Rasulullah SAW yusalli tahta syajarah yabki hatta asbaha." Tidak ada di antara kami kecuali pasti tertidur semua kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat di bawah sebuah pohon, berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktu subuh. Lihat para jemaah. Semua sahabat tidur pada perang Badar di malam harinya kecuali siapa? Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat di bawah sebuah pohon, kemudian berdoa kepada Allah sambil menangis sampai datang waktu salat subuh. Nah, ini menunjukkan tatkala orang menangis di dalam salatnya, maka ini sama sekali tidak membatalkan apa? Membatalkan salat. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian tinggal berapa menit para jamaah ini? Jangan dilihat waktu dulu. Tinggal 8 menit, 7 menit. Baik. Kita lanjut. Al-kalamul yasir li maslahatis shalah. Ucapan yang sedikit demi kemaslahatan salat. Ucapan yang sedikit demi kemaslahatan salat. Misalkan contoh sederhana nih. Imamnya lupa, langsung sujud. Subhanallah, subhanallah. Bingung dia masih. Tetap dia masih apa namanya? Sujud. Ruku. Boleh, ruku. Boleh, Raja. Itu demi apa? Kemaslahatan salat. Ya, udah paham. Allahu Akbar, langsung apa? Langsung sujud. Subhanallah, subhanallah, giur lemudi. Lagu lanjut Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud lagi. Ruku. Boleh para jemaah. Ini boleh. Ini perlu kita pelajari seperti ini. Dalilnya ya kisah dalam riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar atau salat zuhur, kemudian Nabi salam pada rakaat kedua. Langsung sahabat yang bernama Zulyadain ya mengatakan, aku siratis salatu ya Rasulullah an-nasita. Wahai Rasulullah, apakah salat niki dikosor ataukah engkau yang lupa? Apa jawaban Nabi SAW? Kullu dzalika lam yakun. Bukan kedua-duanya. Saya tidak lupa, tidak dikosor. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, asadaqa Zulyadain? Apakah betul ucapan Zulyadain? Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya Rasulullah. Nabi langsung bertakbir Allahu Akbar, sempurnakan 2 rakaat,
kemudian salam sujud sahwi 2 kali setelah salam. Di sini para ulama mengatakan imam dan makmum berbicara demi maslahat salat sebelum selesainya apa? Salat. Ada hukum apa? Boleh. Nah, jelas ya Ahmad? Baik. Ada beberapa kaitan ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan tersenyum di dalam salat? Perhatikan, ini pembahasan para ulama. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, amma ad-dhahik bighairi sautin wa huwa tabassum fala tufsidu as-salah umuril li'annahu lam yahdus fiha kalam. Tertawa tanpa suara yaitu tersenyum batalkan salat menurut mayoritas para ulama, karena itu tidak termasuk berbicara, otomatis kurang pahala. Ya, kita rere sampai sugul suara cuma dartada. Baik. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, amma tabassum fala yubtilus shalah. Adapun tersenyum tidak membatalkan salat. Wa amma idza qahqaha fis shalah. Adapun dia tertawa di dalam salat, fa innaha tubtil. Tertawanya membatalkan. Nah, lamun rere dia batal. Ya. Di salat kan cek kana kode. Rere kana kode, ini rere. Batal salat. Wala yantaqidu wudu'uhu, dan wudunya tidak batal indal jumhur ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Tertawa batal, tersenyum tidak batal. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, ajma'u ala anna ad-dhahik yufsidu as-shalah. Sepakat para ulama, tertawa merusak salat. Wa aktsaru ahli ilmi, kebanyakan para ulama, anna tabassum la yufsiduha, sedangkan tersenyum tidak apa? Membatalkannya. Dan ini mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bekah azan dulu para jamaah. Azan.
Allahumma rabb hadhihi at-tamas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Silakan ada bertanya pada saya. Kak Ahmad biasa. Kalau sholat jahar bikin Ustaz. Sholat jahar. Terus imam minggu rakaat pertama membaca ayat pendek, kedua pada rakaat kedua membaca ayat panjang. Bagaimana hukumnya? Baik. Bagaimana hukumnya ya seorang imam membaca pada rakaat pertama dengan ayat yang pendek, rakaat keduanya lebih panjang. Sunnahnya, nah ingat nih, sunnahnya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Dalilnya hadis Abu Qatadah Al-Ansari dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Kata beliau, kana Nabi SAW yaqra' fi adh-dhuhri fil ulayain bi ummil kitab wa suratain. Nabi SAW membaca pada dua rakaat pertama dengan Fatihah dan dua surat. Wa fi rak'atain al-ukhrayain bi ummil kitab. Dua rakaat terakhir dengan Fatihah saja. Wa yutawwil fil ula, ya, dan beliau memperpanjang pada rakaat pertama ma la yutawwil fil rak'ati tsaniyah, tidak sepanjang rakaat kedua. Nah, ini menunjukkan rakaat pertama itu adalah apa? Lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau dia memperpanjang rakaat kedua, maka ini adalah khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Tapi kalau dia tidak tahu itu sunnah, ya maka tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jelas Pak Ahmad? Nah, wallahu taala ala wa ala. Sila. Membaca surat Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga. Mungkin isi dan kira besar diri sepertiga Al-Quran. Pertanyaan bagus ini. Ya. Kenapa surat Al-Ikhlas ya ta'dilu sulusal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran? Baik. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Jadi Al-Quranul Karim, satu surat dengan surat yang lainnya memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ada surat yang paling mulia. Surat apa? Itu loh. Alakah Pak Ahmad. Jadi kenapa para jamaah? Ada satu surat yang paling mulia. Surat apa itu? Al-Fatihah. Baik. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Al-Fatihah surat yang paling mulia. Kemudian ada surat yang menjadi syafaat. Surat apa? Al-Mulk. Syafaat li rajulin hatta ghufirallah.
Kemudian ada surat Bara'atun minasy-syirk, keselamatan dari syirik, surat Al-Kafirun. Ada surat sekarang sepertiga Al-Quran, apa itu? Beda-beda. Para ulama mengatakan, ya, kenapa dia dikatakan sepertiga Al-Quran? Dari sisi makna. Dari sisi apa? Makna. Quran itu isinya tauhid, isinya hukum, isinya kisah. Maka di sini sepertiganya ada pada apa? Tauhid semua isinya. Jelas? Quran itu telu isinya. 3. 1 apa? Tauhid. 2 hukum. 3 isi al-ikhlas ini apa? Tauhid murni. Maka sudah mencakup sepertiga. Sebagian mengatakan anna sulusahu bi'tibari tsawab. Sebagian mengatakan sepertiga dinisbatkan dari sisi pahalanya. Kenapa dia dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena dia mengandung tauhid. Karena Quran itu isinya 3. Entah itu berbahasan tauhid, pembahasan hukum, atau kisah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kak Ahmad tampuk boleh mengangkat rumah dan nikah. Imam Fikri nangis ketika membaca surat Al-Fatihah begini. Terus sementara aku memiliki, saya dengar ikut juga menangis dan biru-biru begini. Pas Imam mengucapkan Allah, saya dengar suaranya itu. Gimana untuk masuk lagi Ustaz? Kan sudah kita katakan tadi, orang yang menangis bukan karena sebab sholat, maka dia apa? Sholatnya batal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, apalagi dia malah imam. Ya. Ada orang memang nangis, dia betul nangis karena apa? Dia sedih dengar suara imamnya, ikut dia ini tidak ada masalah. Ya. Lalu kalau dia sedih miah-miah ini mengolok imamnya, ini yang bermasalah. Jelas ya, Ahmad? Nah, wallahu taala ala wa alam. Sini ada satu pertanyaan. Jika kita habis melakukan sebuah dosa, lalu kita menyesal, dan setelah itu kita mendirikan sholat sunnah, lalu pas sujud kita menangis terisak-isak, menyesal dan mohon ampunan dalam sujud, berarti sholat kita tetap sah? Ya, tetap sah. Ya, karena itu menangis kaitannya dengan bagian sholat. Maka disunnahkan setiap orang yang melakukan dosa itu sholat apa? Sholat taubat. Ini diantara sunnah. Setiap orang melakukan, dia disunnahkan untuk melakukan sholat taubat. Nah, ketika orang sholat, ya, dia melakukan sholat taubat, kemudian dalam sujudnya dia menangis, mengingat dosa-dosanya, maka sholatnya tetap sah, tidak membatalkan sholatnya. Sudah kita katakan tadi, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang membatalkan sholat adalah tangisan yang mengingat, ya, musibah dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian kajian kita, ya, pertemuan pada minggu berikutnya di Masjid As-Sunnah Ambangan. Jangan ditunda, kata Bapak. Subhanaka rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.